Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya kembali memperkenalkan aplikasi salinan ijazah yang mana meskipun juknisnya belum turun bagaimana juknis penulisan ijazah itu, tetapi jika kita melihat dari aplikasi yang ada di PDUM, sebenarnya sama saja seperti aplikasi salinan ijazah yang pernah saya buat pada tahun sebelumnya. Sebenarnya saya membuat aplikasi salinan ijazah ini awalnya adalah untuk kebutuhan lembaga sendiri, tetapi karena banyak dari teman-teman yang juga ikut menggunakan, yang katanya memberikan komentar aplikasinya sangat simpel dan mudah digunakan, maka aplikasi salinan ijazah ini saya kembangkan kembali sehingga teman-teman bisa memilih aplikasi salinan ijazah sesuai dengan perlakuan di madrasahnya masing-masing. Aplikasi salinan ijazah ini saya upload pada sebuah blog yang nanti teman-teman bisa mengunduhnya. Di sini ya, aplikasi salinan ijazah RA, MI, MTes dan MA kurikulum K13 tahun 2023-2024. Memang belum fix karena menunggu juknis, tetapi saya yakin bahwa aplikasi salinan ijazah ini sudah bisa digunakan. Minimal kalaupun misalnya juknis penulisan nomor seri ijazah dan lain sebagainya berbeda, tapi paling tidak kita sudah melakukan satu langkah ke depan, yaitu mengolah nilai. Aplikasi salinan ijazah yang saya buat di sini menggunakan dua kriteria, yaitu 70% rata-rata rapot dan 30% penugasan AM atau portofolio. Dan juga menggunakan 60% rata-rata rapot atau ditambah 40% portofolio. Jadi kita bisa memilih yang menggunakan 70-30 atau 60 atau 60-40. Tapi jika teman-teman mungkin mempergunakan peraturannya lain, misalnya 50% rata-rata rapot dan 50% AM, itu akan saya jelaskan pada video yang lain. Di sini teman-teman bisa memilih aplikasi sesuai perlakuan di madrasah teman-teman. Misal bagi lembaga MI menggunakan 70% rata-rata rapot ditambah 30% portofolio atau penugasan AM. Kemudian pemberlakuan di madrasahnya misalnya menggunakan 1 mulok, berarti unduh yang ini. Kalau misalnya menggunakan 2 mulok, berarti unduh yang ini. Kalau menggunakan 3 mulok ya ini, atau yang tidak ada mulok ini. Tapi jika kita menggunakan atau teman-teman menggunakan yang 60% ditambah 40%, gunakan yang ini, tinggal pilih. Jadi teman-teman nanti kalau sudah mengunduh tidak perlu mengatur-atur lagi, tinggal input saja tanpa pengaturan-pengaturan yang muter-muter. Begitu juga dengan MTS, saya buat dua perlakuan 70-30 dan 60+40. Tinggal pilih pemberlakuan di madrasah menggunakan berapa mulok, jadi tinggal unduh sesuai kebutuhan di madrasah teman-teman. Untuk MA itu ada 4 peminatan yang saya buat, yaitu peminatan IPS, IPA, bahasa dan keagamaan. Di sini pun menggunakan pemberlakuan 70-30 dan 60-40. Mana 60-40? Ini 70-30. Nah, ini yang 60-40. Jadi kalau teman-teman misalnya menggunakan 60% rata-rata rapot dan 40% portofolio, teman-teman bisa memilih yang ini. Tinggal teman-teman lihat apakah teman-teman menggunakan 2 mulok, misalnya 2 mulok dengan 3 mapel pilihan, berarti download yang ini. Kalau misalnya menggunakan misalnya 3 mulok 1 mapel pilihan, berarti download yang ini. Karena memang kebetulan di lembaga saya menggunakan 3 mulok dan 1 mapel pilihan, jadi bisa dipilih sesuai kebutuhan di madrasah teman-teman. Oke, kita masuk langsung saja ke TKP. Di sini saya contohkan, saya menggunakan aplikasi salinan ijazah yang menggunakan 3 mulok 1 mapel pilihan, karena memang pemberlakuan di madrasah
kami, yaitu menggunakan 3 mulok 1 mapel pilihan, dan kebetulan menggunakan peminatan IPS, hanya ada 1 peminatan. Di sini banyak rumus-rumus yang sengaja saya protek atau kolom-kolom yang saya protek yang tujuannya adalah untuk menghindari rusaknya rumus. Nanti kalau misalnya rusak kan kita yang bingung, jadi sengaja saya protek. Tetapi jika teman-teman ingin membukanya, ingin memodifnya, teman-teman bisa menggunakan buka proteknya yaitu dengan password ikhlas atau Helmi gitu ya. Jadi gunakan saja ikhlas atau Helmi. Jadi itulah untuk membuka proteknya. Di sini set saya sembunyikan, tetapi jika teman-teman ingin melihat set-setnya bagaimana cara saya pengolahan rumusnya, teman-teman bisa membukanya dengan membuka di menu more comment ya, more comment, kemudian di advance, kemudian di sini di show-nya bisa kita, nah show setnya ini kita bisa klik buka, maka di sini setnya akan muncul. Oke. Menu-menu yang ada sangat simple, bentuknya juga kurang menarik mungkin ya, tetapi saya tidak menuju ke bentuknya, tetapi bagaimana hasilnya saja. Di sini kita menuju ke menu input data lembaga. Jadi input data lembaga seperti ini ya, kita tinggal isi saja seperti ini, ikuti saja seperti ini. Kemudian input data siswa. Nah, data siswa itu seperti ini: nama, kelas, tempat tanggal lahir, nama orang tua, NIS lokal, NIS nasional, kemudian nomor peserta dan nomor ijazah. Dimana nomor ijazah ini kita mengikuti juknis. Jika teman-teman mendownloadnya di blog saya itu sudah saya contohkan bagaimana penulisan nomor siri ijazah dan nomor peserta ujian. Nomor peserta ujian ini kita bisa ambil di PDUM ya, bisa download di PDUM. Kemudian kalau nama, tempat tanggal lahir, NIS lokal dan NISN ini jika kita ingin copy paste mudah di sini, kita bisa mendownloadnya di RDM. Bagi teman-teman yang menggunakan RDM bisa di-download template-nya, kemudian bisa di copy paste ke sini. Kalau penulisan nomor pesertanya urut sesuai PDUM, maka ini tidak akan kacau ya, bisa copy paste value. Oke, selanjutnya kita masuk ke input mata pelajaran. Di input mata pelajaran ini sebenarnya ini sudah saya kunci ya, karena ini memang mata pelajaran inti yang memang pasti sama. Yang perlu teman-teman isi adalah muatan lokal. Jika teman-teman misalnya menggunakan 3 muatan lokal ya tinggal diisi aja, digantiin ya. Nah, kalau yang lainnya sudah benar. Kalau ini menggunakan, karena ini saya di MA ada mata pelajaran pilihan 1 ya, saya isi seperti ini. Kalau misalnya tidak ada mapel pilihan, diisi dengan titik-titik saja, atau jika tidak ada muatan lokal cukup diisi dengan titik-titik saja. Tetapi jika teman-teman sudah mengunduhnya sesuai dengan yang ada di blog ini, tentu tidak banyak membuat bingung, hanya tinggal isi saja. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan input nilai ya. Input nilai ini dilakukan untuk 5 semester, semester 1, semester 2 dan sampai semester 5. Untuk baik tingkat MI, MTS dan MA semuanya menggunakan 5 semester. Tetapi jika seandainya pada semester yang terakhir misalnya nilai rapor sudah didapat, itu lebih baik diisi saja, tidak apa-apa, karena ini juga mempengaruhi nilai. Kemudian rapor dari semester 1 dan semester 5 sampai semester 5 ini kita input, kita juga menginput nilai AM. AM ini bisa dilakukan melalui KP, daring, atau bisa juga mungkin teman-teman ada yang menggunakan komputer ya. Jadi didapatkan nilai AM, kemudian diinputlah di sini. Mungkin ada yang nilai AM-nya hanya didapat dari praktek gitu kan. Jadi semua nilai input saja langsung ke sini. Kemudian setelah melalui proses olah nilai yang saya sembunyikan caranya di sini ya, di set-set sini, dengan perlakuan 60% rata-rata rapot dan 40% portofolio, itu didapat hasil akhir seperti ini ya. Inilah adalah hasil akhirnya yang kemudian akan terintegrasi ke sini ya.
Nilai-nilai inilah yang nanti pada akhirnya akan masuk ke salinan ijazah ya. Nilai-nilai ini yang kebetulan ada warning warna. Kalau misalnya warnanya di atas sekian, nilainya warna biru, warna hijau, dan warna kuning itu ada ya. Kalau misalnya nilainya terlalu kecil, misal pada saat kita input ternyata di sini didapat misalnya nilainya 50 umpama nih, setelah diolah ya warnanya berubah. Oke. Nah, agar nilai-nilai ini nanti inilah yang akan terintegrasi ke salinan ijazah. Agar kita tidak banyak melakukan perubahan di sini, maka cara yang paling mudah adalah kita mengkatrolnya dari AM. Karena biasanya nilai-nilai AM itu kan kalau siswa-siswa ujian itu kan nilainya kecil-kecil, 20, 30, maka kita bisa katrol di sini menjadi nilai yang paling baik. Tapi kita juga di saat kita mengkatrol nilai siswa, kita juga harus bijak. Artinya tidak semua siswa mendapatkan penambahan nilai yang sama. Karena jika seumpama setiap siswa ditambah nilai 20 misalnya ditambahnya, kalau misalnya ada yang sudah mendapatkan nilai 90, wah lebih dari 100, kayaknya tidak mungkin. Jadi ada intervalnya di dalam penambahan nilai di sini ya. Kalau nilai raport, saya yakin memang nilai yang sudah dikartol, jadi tidak perlu dirubah lagi. Kita hanya merubah di portofolio atau AM-nya saja. Nah, setelah nilai terolah itu nantinya akan masuk ke salinan ijazah, dicetak ijazah. Nah ini ya, dicetak ijazah ini kalau kita cetak hasilnya seperti ini nanti. Nah ini ya, ini lembar depan, kemudian lembar belakangnya seperti ini ya, nilai-nilainya seperti ini. Oke, kemudian mungkin teman-teman pada saat mencetak nilai di sini di paling ujung ini seharusnya kan di sini 83,48 ya, tapi di sini tertulis 83 saja. Coba nah kayak misalnya ini 83,71 seharusnya, tapi di sini tertulis 84,8. Nah, kemungkinan ini adalah salah di pengaturan laptop teman-teman. Jadi kalau di saya pengaturannya dari sini, dari more comment, kemudian masuk ke advance ya, ke advance, kemudian di sini di bagian use system separator ini kita buat aja ini menjadi koma, atau sesuaikan sajalah dengan spek laptop teman-teman, koma dan koma pada saat kita oke. Nah ini sudah sesuai ya, 83,71. Oke, coba kita lihat yang nomor 2 78,71. Nah ya, seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat atau mencetak legger ya, kita bisa mencetak legger. Nah ini leggernya. Jadi di legger ini kita bisa lihat ada peringkat-peringkatnya ya, dan ini nilainya. Nah setelah kita mendapatkan legger ini, nilai-nilai ini sebenarnya bisa di copy paste ke PDUM. Jadi dari template sini kita blok nantinya ya. Kalau kita misalnya ingin cetak SKL di PDUM, kita blok, kemudian kita klik copy ya. Nah kemudian paste peluwe di template PDUM, maka hasilnya akan sama persis. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mengolah nilai SKL di PDUM karena nilainya sudah diolah di aplikasi salinan ijazah. Nah demikianlah sedikit gambaran yang bisa saya berikan kepada teman-teman tentang aplikasi salinan ijazah yang saya buat. Kebetulan saya mencontohkannya untuk MA 3 mulok 1 mapel pilihan, tetapi teman-teman nanti bisa memilihnya di blog yang ada di deskripsi video ini. Sesuaikan dengan kebutuhan lembaga teman-teman. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat, dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.